empathy, and listening. Pernah nggak sih kamu merasa bingung ketika menghadapi orang yang sedang marah-marah? Atau curhat teman yang kehilangan barang tapi kamu anggap sepele? Manusia memang cenderung cepat menghakimi perasaan orang lain. Kita menilai perasaan tersebut dengan standar diri kita, padahal perasaan tersebut dirasakan oleh orang lain, sehingga standar perasaannya bisa berbeda. Satu-satunya yang dapat memberi penilaian mengenai emosi yang dirasakan, ya orang itu sendiri. Lalu, bagaimana agar kita bisa memberikan respons yang lebih tepat ketika seseorang bercerita kepada kita? Kita butuh yang namanya empati. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan memperlakukan mereka sesuai reaksi emosinya tanpa ikut terhanyut di dalamnya. Dalam melakukan empati, yang kita fokuskan adalah perasaan dan pikiran orang yang sedang bercerita. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah yang hampir sama, yaitu simpati. Menurut teman-teman, apakah ini hal yang sama atau berbeda? Jawabannya adalah berbeda. Apa perbedaannya? Saat kamu bersimpati, kamu akan cenderung merasakan perasaan dan pikiran bersama dengan orang yang bercerita, sehingga akan sulit untukmu berpikir objektif untuk melihat dari sisi lain. Sedangkan berempati lebih menekankan kepada menempatkan diri kita di posisi orang tersebut dan berusaha memahami mengapa seseorang dapat merasakan atau berpikir mengenai suatu hal akibat dari sebuah kejadian. Empati membuat seseorang bisa berpikir lebih objektif kepada penyelesaian masalah yang mungkin akan muncul nantinya. Nah, bagaimana sih kita menunjukkan empati? Pertama, dari perasaan. Kita bisa merasakan perasaan yang dirasakan pencerita tanpa berlebihan. Kita dapat merasakan sedihnya teman kehilangan barang kesayangannya tanpa perlu ikut-ikutan menangis. Yang kedua, di pikiran kita. Kita perlu memahami alasan kenapa pencerita bisa merasakan perasaannya. Yang ketiga, dari segi ekspresi. Kita dapat menunjukkan ekspresi yang tepat dan sesuai dengan konteks. Misal, jika teman marah, kita bisa menunjukkan air muka dengan sedikit lembut dan serius, bukan dengan tertawa atau malah marah juga. Untuk dapat menunjukkan respon empati yang tepat, kita bisa mulai dengan cara mendengarkan apa yang mereka ceritakan. Ada satu cara yang bisa kita pakai untuk meningkatkan kemampuan mendengar kita, namanya mendengar aktif. Mendengar aktif adalah sebuah sikap mendengarkan seseorang secara fokus sambil memberikan respon-respon sederhana melalui bahasa tubuh maupun perkataan. Terdapat 4 hal yang perlu kamu perhatikan untuk mendengar aktif. Poin pertama ialah bahasa tubuh. Ini merupakan tanda yang kita berikan kepada yang bercerita bahwa kita mendengarkan lewat bahasa tubuh kita. Contohnya, menganggukkan kepala, mencondongkan badan tanpa terlihat agresif, atau memberikan respon singkat seperti iya ya, atau terus, lalu. Selanjutnya ialah pertanyaan terbuka. Jika melihat 2 contoh kalimat dalam percakapan ini, mana yang menurutmu akan dijawab dengan cenderung lebih panjang? Jawabannya adalah yang kedua, dengan menggunakan pertanyaan 5W plus 1H atau what, where, when, why, dan how. Kalian menunjukkan bahwa kalian memang tertarik mendengarkan cerita teman itu karena kalian ingin menggali ceritanya menggunakan pertanyaan terbuka. Yang ketiga, ada refleksi. Setelah teman bercerita, kamu dapat memberikan refleksi, yaitu dengan mengkonfirmasi kembali apa yang diceritakan terkait perasaannya memakai bahasa kamu sendiri. Memang melakukan refleksi ini tidak mudah, karena kamu butuh memikirkan kalimat yang tepat. Maka dari itu, kamu bisa melatih ini di kehidupan sehari-hari agar lebih mahir. Yang terakhir, tentunya dengan menyimpulkan isi cerita orang yang bercerita. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita serius mendengarkan karena selalu mengikuti cerita orang tersebut dari awal hingga akhir dengan penuh perhatian. Sekarang, kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa sih ini penting? Karena, sebagai manusia, kita punya kebutuhan untuk diapresiasi dan diakui keberadaannya. Dengan memberikan respon empati,
Kita dapat memberikan respon yang tepat dan lepas dari judgement atau cap yang bisa menyinggung perasaan si pencerita. Selain itu, dengan mendengar aktif, kita mengakui kebutuhan teman kita untuk didengarkan. Karena terkadang yang dibutuhkan hanya teman untuk bercerita, berbagi perasaan, daripada diberikan nasihat atau malah saran. Jadi, teman-teman sekarang sudah tahu ya, apa itu empati dan mendengar aktif. Langsung dicoba yuk, sambil dengerin instruksi Kakak Fasil di kelas kalian. Sampai jumpa!